Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 15 saham yang rutin bagi dividen selama 15 tahun terakhir. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, tujuan saya membuat topik ini adalah untuk membuat rekapan dan memberikan informasi singkat kepada kamu tentang nama-nama saham yang punya konsistensi bagi dividen selama dalam beberapa tahun terakhir. Nah, pada video ini kita akan menggunakan setidaknya data 15 tahun terakhir. Tapi disclaimer dulu, untuk data yang ditampilkan ini saya hanya mengambil data dari aplikasi Stockbit. Sehingga untuk memvalidasinya, kamu silahkan melakukan pencarian pada sumber resmi masing-masing saham tersebut. Kita langsung masuk saja ke dalam nama sahamnya, dan seperti biasa semuanya bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Saham pertama adalah ADRO, di mana dalam 5 tahun terakhir masih naik 63,42%. Sekilas kita lihat tentang historical pembagian dividen ADRO. Sejak tahun 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan terakhir di tahun 2025, mereka rutin dan konsisten membagi dividen dari waktu ke waktu. Jika kamu bandingkan juga, angka dividen per share-nya telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Kita masuk ke saham kedua, yaitu Hexa atau Hexindo Adi Perkasa, dengan harga saham yang masih naik 40,97% dalam 5 tahun terakhir. Sekilas kita lihat tentang historical dividennya. Di tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, mereka konsisten membagi dividen dari waktu ke waktu. Jika kamu lihat juga, angka dividen per share-nya bisa dikatakan mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Nah, sebagai informasi, saham ini pernah stock split tapi di tahun 2005. Kita masuk ke dalam saham ketiga, yaitu PTBA dengan kenaikan harga 8,7% dalam 5 tahun terakhir. Kita lihat untuk historical pembagian dividennya. Di tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, mereka konsisten bagi dividen. Angka dividen per share-nya juga mengalami kenaikan yang cukup memuaskan dalam jangka panjang. Untuk aspek stock split, saham ini juga pernah stock split di tahun 2017 sebanyak 1:5, sehingga kamu juga harus mempertimbangkan angka ini saat akan menghitung dividennya. Saham keempat adalah Delta atau Delta Jakarta, di mana harga sahamnya turun 65% dalam 5 tahun terakhir. Kita lihat untuk pembagian dividennya. Di tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, mereka konsisten bagi dividen. Tapi untuk angka dividennya bisa dikatakan cukup fluktuatif jika ditarik dari data dalam jangka panjangnya. Bisa kamu lihat di sini juga di tahun 2015, saham ini pernah stock split 1:50. Ingat, angka yang sangat signifikan. Sehingga untuk angka dividen per share-nya juga ini kamu harus bagi di 50 untuk data sebelum stock split. Saham berikutnya adalah saham TBLA, yang mana harga sahamnya masih turun 10,6% dalam 5 tahun terakhir. Kita lihat untuk historical pembagian dividennya. Di tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, mereka konsisten bagi dividen dari tahun ke tahun. Saham berikutnya adalah saham HMSP, yang mana dalam 5 tahun terakhir masih turun 69,8%. Kita lihat untuk historical dividennya. Di tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, mereka konsisten bagi dividen dari tahun ke tahun. Untuk angka dividen per share-nya juga bisa kamu lihat dan sesuaikan dengan stock split sebanyak 1:25 yang pernah dilakukan di tahun 2016. Ada juga saham ITMG, di mana dalam 5 tahun ini harga sahamnya masih naik 125%. Kita lihat untuk historical dividennya. Di tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, mereka konsisten bagi dividen dari tahun ke tahun.
Untuk angka dividen per share-nya juga bisa dikatakan cukup menarik di mana tidak pernah melakukan stock split, tapi nominalnya bisa dikatakan terus mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Meskipun itu data di masa lalu dan kita tidak tahu di masa depan akan terjadi seperti apa. Saham berikutnya adalah ASII yang mana harganya masih turun 26,7% dalam 5 tahun. Untuk historical dividennya di tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, mereka konsisten bagi dividen dari tahun ke tahun. Berikutnya ada saham UNTR, yang mana harga sahamnya selama 5 tahun masih naik 28%, dan kita lihat untuk historical dividennya. Di tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, mereka konsisten bagi dividen. Nah, untuk angka dividen per share UNTR sendiri juga bisa dikatakan mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Saham berikutnya adalah ADMF yang mana masih turun 11% dalam 5 tahun dan kita lihat historical dividennya. Di tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, mereka konsisten bagi dividen. Angka dividen per share-nya juga bisa dikatakan masih mengalami kenaikan meskipun agak sedikit fluktuatif. Saham berikutnya adalah Toto atau Surya Toto Indonesia. Dalam 5 tahun masih turun 15%. Kita lihat untuk historical dividennya di tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 mereka konsisten bagi dividen. Meski begitu kamu bisa lihat di sini saham ini pernah melakukan stock split beberapa kali yaitu di tahun 2012 dan tahun 2016 sehingga kamu harus sesuaikan lagi datanya. Berikutnya ada saham auto yang mana masih naik 85% selama 5 tahun terakhir. Untuk angka dividennya sebagai berikut. Di tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 mereka konsisten bagi dividen setiap tahunnya. Sebagai informasi di tahun 2011 mereka pernah stock split sebanyak 1:5. Kemudian ada saham BMRI yang mana dalam 5 tahun masih naik 24%. Kita lihat historicalnya di tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 mereka konsisten bagi dividen. Saham ini juga pernah stock split di tahun 2017 sebanyak 1:2 dan 2023 sebanyak 1:2. Kemudian saham TLKM yang mana masih turun 31% dalam 5 tahun ini. Sejak tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 mereka konsisten bagi dividen. Dia juga pernah stock split di tahun 2004 dan 2013. Kemudian saham BNI yang masih naik 12% dalam 5 tahun terakhir. Di tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 mereka konsisten bagi dividen setiap tahunnya. Angka stock splitnya juga pernah 1:2 di tahun 2023. Nah, setelah kita membahas berbagai nama saham yang ada tadi, sekarang mari kita lihat rekapannya seperti apa. Ini merupakan rekapan dari nama-nama saham atau 15 saham yang tadi kita bahas. Kamu bisa melihat di sini terkait harga sahamnya, jumlah dividen yang dibagikan, dan dividen yieldnya berapa persen. Nah, dari data ini kamu akan menemukan angka bahwa saham ADRO memiliki dividen yield yang paling tinggi. Tapi seperti yang sudah saya sering katakan pada beberapa video sebelumnya, untuk ADRO ini adalah perlakuan khusus di mana kita harus menunggu data kinerja saat adanya pemisahan bisnis dari ADRO dan AADI. Mengingat kita akan melihat apakah dividen yang dibagikan masih sebesar ini ataukah justru AADI yang akan membagikan dividen yang jumbo. Untuk itu, kita harus menyesuaikan lagi berdasarkan data laporan keuangan yang nanti akan terbit. Nah, dari data ini kamu akan menemukan informasi bahwa ada sekitar 9 saham berdasarkan harga saham saat video ini dibuat yang memiliki dividen yield di atas 10%, yaitu ADMF, ASII, ITMG, HMSP, TBLA, DLTE, PTBA, HEXA, dan ADRO. Sedangkan untuk saham-saham yang lain memiliki dividen yield di bawah 10% tapi masih di atas 6,5%.
Nah, dari data ini juga kamu bisa melihat apabila kamu membeli masing-masing satu lembar saham, maka jumlahnya adalah 89.406 dan akan memperoleh dividen sebanyak 11.030. Itu artinya yield rata-rata dari 15 saham ini adalah 12,3%. Meski begitu, saya mau ingatkan satu hal di mana bahwa setiap saham ini punya siklusnya berbeda-beda. Ada saham yang dividennya konsisten naik dari tahun ke tahun. Ada juga dividennya yang fluktuatif, kadang besar, kadang kecil. Ada dividen yang mungkin mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu kamu harus mempertimbangkan masing-masing keputusanmu sesuai dengan saham yang kamu analisa. Karena ingat, setiap saham punya perlakuan yang berbeda. Mungkin untuk saham-saham yang bergerak di sektor tertentu, dividennya akan terlihat lebih jumbo, tapi bukan berarti hal itu konsisten akan terus berlangsung. Apabila kinerjanya mengalami penurunan yang sangat signifikan, tidak menutup kemungkinan dividennya juga akan terpengaruh sehingga akan berdampak kepada total dividen yield yang akan kamu peroleh. Tapi setidaknya 15 saham ini memberikan informasi kepada kamu bahwa ada saham-saham yang memang konsisten bagi dividen setiap tahun dengan jumlah dividen yang bisa dikatakan cukup menarik. Saya hanya menampilkan data dan informasi berdasarkan rekapan dari aplikasi. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, untuk memvalidasinya kamu harus lihat lagi sumber resminya. Tapi sebagai screening awal, kamu bisa gunakan data ini untuk melakukan analisa lebih lanjut. Memang saya tidak mengatakan bahwa 15 saham ini semuanya bagus. Mungkin ada saham yang dividennya besar tapi secara kinerja dan prospek kedepannya tidak terlalu menarik. Untuk itu kamu juga harus mempertimbangkan banyak hal. Memang dividen merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dianalisa khususnya bagi saya pribadi, di mana kita akan memperoleh uang rutin setiap tahunnya berdasarkan pembagian keuntungan dari perusahaan. Tapi bukan itu saja, kita juga harus mempertimbangkan banyak aspek, seperti apakah manajemennya berkualitas dan apakah manajemennya berpegang kepada pemegang saham juga. Mereka memperhatikan nasib pemegang sahamnya. Apabila harga saham mengalami penurunan signifikan, perusahaan memiliki kebijakan untuk melakukan corporate action ataukah mereka hanya diam saja. Begitu juga dari prospeknya, apakah saham-saham ini masih memiliki prospek yang menarik di kemudian hari ataukah memang sudah termasuk sebagai sunset industri. Selain itu kita juga harus lihat dari sisi kinerjanya, apakah kinerjanya mengalami pertumbuhan atau tidak. Apakah di masa depan ada potensi kenaikan kinerja khususnya dari laba dan ekuitas atau tidak. Apa jadinya meskipun dividennya besar tapi kinerjanya terus menurun karena pada akhirnya kinerja itu akan mempengaruhi dividen yang dibagikan. Kita juga harus melihat dari sisi valuasi, jangan sampai kita mengejar dividen yang besar tapi valuasinya juga sudah sangat mahal. Alhasil saat dibagikan dividen kita nyangkut di pucuk dan tidak merasakan keuntungan yang sebenarnya karena pada kenyataannya jika di total nominal dividen yang kita terima jauh lebih sedikit dari capital loss yang kita alami. Nah, demikianlah pembahasan singkat terkait 15 saham yang mungkin bisa kamu pertimbangkan apabila kamu tertarik dari aspek dividennya. Tapi ingat, ini hanya screening awal dan harus dilakukan analisa lebih mendalam lagi, bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Nah, apabila kamu tertarik mempelajari topik dividen dengan lebih detail, mungkin video berikut ini bisa membantu. Saya sudah pernah buat videonya dan semoga bermanfaat. Kita akan membahas konsep yang sangat menarik dalam investasi saham, yaitu compounding dividen saham. Salah satu keuntungan utama dari berinvestasi di saham adalah dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Namun yang seringkali lebih menguntungkan adalah ketika dividen ini digunakan untuk membeli lebih banyak saham lagi, yang dalam jangka panjang dapat menghasilkan efek compounding atau bunga. Sebelum membahas lebih jauh tentang compounding, penting untuk memahami apa itu dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk penghargaan atas investasi yang dilakukan. Perusahaan yang menghasilkan laba biasanya akan membagikan sebagian dari laba tersebut dalam bentuk dividen. Besarnya dividen yang dibagikan tergantung pada kebijakan perusahaan dan kinerja keuangan mereka, biasanya ditentukan saat RUPS. Dividen dapat dibagikan secara tunai berupa cash dividen atau dalam bentuk saham tambahan atau stok dividen. Compounding dividen saham adalah proses di mana dividen yang diterima oleh investor digunakan kembali untuk membeli lebih banyak saham. Dengan cara ini, jumlah saham yang dimiliki bertambah dan di masa depan, investor akan menerima lebih banyak dividen karena jumlah saham yang lebih banyak. Pada dasarnya, ini adalah efek bunga majemuk dalam investasi saham, di mana keuntungan yang diperoleh diinvestasikan kembali untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Contoh sederhananya, jika Anda memiliki 100 saham dan menerima dividen per saham Rp1.000, Anda akan menerima uang Rp100.000.
karena 100 lembar saham dikalikan dengan 1000 dividen per lembar sahamnya. Jika Anda menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham, jumlah saham Anda akan bertambah. Dividen yang Anda terima tahun depan juga akan lebih besar karena jumlah saham Anda sudah bertambah. Dan siklus ini terus berulang. Artinya, jika kamu mengulangi di tahun depan, akan ada efek compounding atau bola salju di tahun kedepannya juga. Bagaimana cara kerja compounding dividen? Pertama, penerimaan dividen. Setiap kali perusahaan membayar dividen, investor akan menerima sejumlah uang berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Sebagai contoh, jika dividen per saham adalah 1000 dan investor memiliki 100 lembar saham, maka total dividen yang diterima adalah Rp100.000. Kedua, reinvestasi dividen. Daripada menarik uang tunai tersebut dalam bentuk dividen, investor dapat memilih untuk menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham. Dibandingkan konsumtif, lebih baik direinvestasikan. Dengan kata lain, Anda tidak perlu top up dana untuk membeli saham lagi, melainkan menggunakan uang dari dividen untuk beli saham tersebut. Ketiga, penambahan jumlah saham. Dengan membeli lebih banyak saham, jumlah saham yang dimiliki oleh investor bertambah. Misal, jika investor menggunakan Rp100.000 untuk membeli lebih banyak saham dengan harga Rp1.000 per saham, investor akan mendapatkan tambahan 100 saham lagi. Keempat, dividen yang lebih besar. Pada periode berikutnya, dividen yang diterima akan lebih besar karena jumlah saham yang dimiliki lebih banyak. Hal ini menciptakan efek snowball atau bola salju, di mana dividen yang diterima terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah saham yang dimiliki. Manfaat compounding dividen. Pertama, meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Compounding dividen sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Walaupun dividen per saham mungkin terlihat kecil pada awalnya, dengan reinvestasi yang terus dilakukan, nilai investasi dapat berkembang dengan sangat pesat dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, efek bunga majemuk. Seperti halnya dalam tabungan atau obligasi, reinvestasi dividen menciptakan efek bunga majemuk. Semakin lama dividen diinvestasikan, semakin banyak pula efek compounding yang bisa terjadi. Ketiga, peningkatan jumlah saham secara otomatis. Reinvestasi dividen memungkinkan investor untuk menambah jumlah saham secara otomatis tanpa perlu mengeluarkan uang tambahan. Hal ini sangat berguna bagi investor yang ingin mengoptimalkan portofolio mereka tanpa perlu berinvestasi tambahan secara manual atau top up dana. Karena untuk membeli saham, kita hanya menggunakan dana yang diperoleh dari dividen. Keempat, mengurangi risiko investasi. Dengan memperbanyak jumlah lembar saham dari waktu ke waktu, investor secara tidak langsung dapat mengurangi biaya atau harga rata-rata per saham yang mereka beli. Hal ini bisa membantu mengurangi dampak volatilitas pasar, karena lebih banyak saham yang dimiliki dapat menurunkan risiko investasi. Tentunya apabila membeli saham pada harga yang lebih rendah dengan dividen yang kamu peroleh, akan berdampak pada harga rata-rata yang lebih rendah. Begitu juga sebaliknya. Nah, berikut ini contoh simulasi compounding dividen saham. Misalnya, Anda membeli saham dengan harga Rp10.000 per lembar saham, dan perusahaan memberikan dividen sebesar Rp1.000 per lembar saham setiap tahun. Anda mulai investasi dengan membeli 100 lembar saham. Ini merupakan tabel perhitungannya. Misalnya, saham yang dimiliki adalah 100 lembar. Dividen per sahamnya adalah Rp1.000. Itu artinya total dividen yang kamu peroleh adalah Rp100.000, di mana 100 lembar dikalikan dengan dividen per sahamnya yaitu Rp1.000. Nah, dengan jumlah dividen Rp100.000 ini, kamu bisa membeli 10 saham baru. Dengan kata lain, dengan dividen Rp100.000 ini dan harga saham Rp10.000, kamu bisa memperoleh 10 saham baru. Dengan begitu, total lembar saham yang kamu miliki bukan lagi 100 lembar saham, melainkan 100 lembar saham ditambah 10 lembar saham alias 110 saham. Di tahun kedua, kamu akan menerima dividen bukan lagi 100 lembar saham, melainkan sudah 110 lembar saham. Dengan kata lain, dividen yang kamu terima bukan lagi Rp100.000, melainkan Rp110. Dan angka dividen ini bisa kamu belikan 11 saham yang baru, sehingga total saham kamu menjadi 121 lembar saham. Nah, untuk tahun ketiga, dividen yang kamu terima sudah bukan lagi dari 110 atau 100 lembar saham, melainkan 121 lembar saham. Dengan kata lain, total dividennya menjadi Rp121, atau kamu bisa beli 12 saham baru,
sehingga total saham kamu menjadi 133 lembar saham. Di tahun keempat juga seperti itu, kamu menerima dividen dari 133 lembar saham, sehingga total dividennya 133.000 dan kamu bisa beli 13 lembar saham baru, atau dengan kata lain saham kamu menjadi 146 lembar saham. Nah, di sini kamu bisa lihat sesuatu. Yang pertama, saham kamu hanya 100 lembar saham pertama. Tapi dalam 4 tahun, tanpa perlu top up dana dan hanya menggunakan dividen saja, lembar saham kamu bisa bertambah menjadi 146 lembar saham. Bukankah ini menarik? Dari 100 lembar menjadi 146 lembar tanpa perlu top up dana. Poin kedua, untuk angka harga sahamnya memang digunakan angka yang stabil yaitu 10.000 per lembar saham. Sehingga kita juga harus mempertimbangkan hal ini. Karena kemungkinan besar pada tahun pertama sampai tahun keempat, harga beli kamu tidak akan stabil di angka 10.000. Mungkin bisa lebih tinggi, mungkin juga bisa lebih rendah. Poin ketiga, untuk dividen yang dibagikan tergantung dari dividen per share yang diputuskan saat RUPS nanti. Sehingga mungkin saja angka dividen per saham ini akan berubah seiring dengan pertumbuhan atau penurunan kinerja perusahaan. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Tapi setidaknya dengan simulasi sederhana ini, kamu bisa lihat manfaat dari compounding dividen di masa depan. Dengan jumlah lembar saham yang sedikit, dengan dividen yang direinvestasikan, di masa depan lembar saham kamu bisa semakin banyak. Dalam contoh ini, setiap tahun dividen yang diterima digunakan untuk membeli lebih banyak saham. Akibatnya, jumlah saham yang dimiliki bertambah, dan dividen yang diterima pun semakin besar. Kesimpulan, compounding dividen saham adalah strategi yang sangat menarik dalam investasi saham. Dengan reinvestasi dividen, investor dapat memanfaatkan efek bunga majemuk untuk mengembangkan kekayaan mereka dalam jangka panjang. Meskipun hasil dividen mungkin kecil pada awalnya, tapi dengan konsistensi dan waktu, manfaat dari compounding dapat menjadi luar biasa. Sebagai investor, sangat penting untuk memilih saham yang memiliki rekam jejak pembayaran dividen yang stabil dan konsisten. Kamu bisa melihat histori pembagian dividen perusahaan dari berbagai sumber, seperti aplikasi sekuritas, laporan tahunan perusahaan, website resmi perusahaan, dan lain-lain. Ini merupakan contoh yang saya ambil dari website resmi BCA terkait dividen yang mereka bagikan. Kamu bisa lihat di sini. Untuk tahun buku 2001, dividen yang mereka bagikan adalah Rp28 per lembar saham yang dibagikan pada tahun 2002. Sebagai catatan, BCA melakukan pemecahan saham atau stock split dengan rasio 1:2 atau pemecahan dari 1 lembar saham menjadi 2 lembar saham efektif pada tanggal 15 Mei 2001, 8 Juni 2004, 31 Juni 2008. Serta melakukan pemecahan saham stock split dengan rasio 1:5 atau pemecahan dari 1 lembar menjadi 5 lembar pada tanggal 15 Oktober tahun 2021. Itu artinya kamu harus menyesuaikan angka ini dengan stock split yang pernah dilakukan oleh BCA pada tahun 2001, 2004, 2008, dan 2021. Tapi secara sekilas kamu bisa lihat, dari angka dividen per share 28 di tahun 2023 yang mana dibagikan dividennya di tahun 2024, nilai per sahamnya menjadi 227 per lembar saham. Kenaikan yang sangat luar biasa. Meskipun kita juga harus menyesuaikannya dengan angka stock split. Dari data ini kamu bisa melihat kehebatan dividen di masa depan asalkan perusahaannya konsisten bertumbuh. Dan yang menjadi PR sebenarnya mencari saham apakah yang memiliki prospek ke depannya yang mengalami pertumbuhan yang cukup baik, contohnya seperti BCA ini. Tapi ingat, data di masa lalu tidak menjamin data di masa depan akan terulang kembali. Mungkin saja saham di masa lalu yang kamu lihat bagus, tapi belum tentu di masa depan juga tetap bagus. Sehingga harus pertimbangkan dari aspek profit dan potensi resikonya. Dan ingat, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Silahkan kamu hitung sendiri berapa persen kenaikan dividen BCA setelah disesuaikan dengan stock split. Dengan strategi yang tepat dan kesabaran, compounding dividen saham dapat menjadi salah satu kunci untuk mencapai tujuan finansial dalam jangka panjang. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.